استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولجميع أصحابه الكرام ولتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ولجميع مشايخنا والمعلمين والأستاذنا وقرباتنا وقرباتهم وأمواتنا وأمواتهم ووالدينا ووالديهم وجداتنا وجداتهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين وظهر الظاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan segala hajat kita kabul, dan mudah-mudahan kita berataan husnul khatimah indal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa 'ulumi fid darain. Amin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala radhiyallahu anhu al-fasl al-awwal fi syarah at-ta'ami, bermula di fasal yang pertama pada menyatakan gemar makan. Itulah jalan semuanya. Jadi kita masuk pada fasal yang pertama daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Semalam penyakit hati di sini diterangkan oleh Al-Imam Ghazali bahwasanya ada berjumlah 10 macam. Di antaranya yang 10 itu yaitu yang pertama fi syarahit ta'am, ialah gemar akan makanan.
Jadi orang yang ketujuh banyak makan, termasuk orang itu berisi penyakit di dalam hatinya. Artinya penyakit hati di sini kata penyakit liver ada, tapi penyakit hati menurut agama. Jadi ini perlu dibuangi, perlu diobati. Adapun syarafut ta'am, yakni sangat gemar kepada makanan dan melebihkannya daripada adat dan membanyakkan pada makanan, maka dicela oleh syarak. Jadi ujar Sidin, orang yang ketujuh banyak makan atau ketujuh kanyang yang berlebihan. Artinya kebiasaan kita kanyang biasa katarnya aja. Cuma di modelnya orang ini, aku juga banget ampun kata parut ketianan hanya ampih. Ketianan adalah model gabung itu sudah. Nah, maka orang yang kayak itu gawiannya orang itu dicela oleh agama. Artinya agama adalah tujuh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Ujar Allah Ta'ala, ya bani Adam, wahai anak Adam. Ya Tuhan manusia buat kita. Allah mengiau kita. Siapa keturunan Nabi Adam diiau Allah Ta'ala. Wajar Allah Ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil oleh kamu akan perhiasan kamu pada tiap-tiap masjid. Artinya bila ke masjid atau masjid di sini maksudnya min nafsis shalah, yaitu di nafsu sembahyang, diri sembahyang, ketika hendak sembahyang. Maksud Allah Ta'ala, bila kita hendak sembahyang, maka hendaknya kita ma yastaritu auratahu, yaitu menutup akan aurat. Tidak ditutup auratnya. Karena asbabun nuzul daripada ayat ini itu kisahnya turunnya pada waktu berhaji. Kisahnya karena zaman dulu, zaman jahiliyah itu orang yang berhaji bila tawaf di depan Masjidil Haram Baitullah, tawaf di Baitullah itu berataan bertelanjang. Kisahnya kan di dalam tafsir Jalalain kan. Jadi asalnya itu kenapa diturunkan Allah ayat ini, jadi ambil pakaian kalian, artinya nang bagus ketika kalian hendak sembahyang dan ketika hendak tawaf. Karena mereka orang-orang jahiliyah bahari itu bila hendak sembahyang waktu musim haji, hendak tawaf di muka Baitullah, mereka bertelanjang berataan. Bila ada lelakian siang hari tawafnya, kalau kedinginan malam hari. Ini tidak tahu pertelanjangan bahari ya. Bahkan ditegur oleh Rasulullah, ujar mereka menyahudi, kami amun berpakaian wa'asainallaha, sama hukumnya kami mau maksiat kepada Allah. Jadi itu ujar ini orang berjahiliyah, kami amun berpakaian, kami katanya ibadah, kami maksiat kepada Allah. Nah itu asalnya atau disuruh oleh Nabi, ujar Nabi, ayo berpakaian. Kalian presiden. Dan di dalam tafsir itu waktu itu bertelanjang dan coba menutup sedikit, ditutup kemaluannya dengan secarik atas, secarik atau kain firqah atau secarik kain aja. Ditutupnya jubang nang itu cuma sabidian yang lain kelihatan. Bertelanjangan bulat bertahan ya. Dan lalu Allah menegur. Jadi bila kita hendak sembahyang atau hendak tawaf, hendak beribadah, maka hendaknya kita bagus-bagus pakaian, pakai pakaian yang paling bagus. Artinya yang bagus itu pada mesti pang nang hanyar, ada mesti nang larang.
Artinya yang bagus menurut agama dan yang paling kita ketujui dan yang paling halal. Nah, biar harganya murah aja cuma bagus. Bagus. Kan usah belarang-larang belinya 5 juta pakaian cuma kan bagus. Ini baru ngomong ya, anak akan takbir bilang lapah. Tahu pakaian 5 juta tuh biasanya macam-macam perhiasannya. Manik-maniknya tuh bilang berapa kilo. Angkat takbir aja bilang puyuh. Ya, bisa. Apa sujud kalau bangkit. Apa keberatan? Artinya yang paling bagus bagi kita menurut kita pakai, ya kan? Karena menghadap Allah Ta'ala itu harus beradab. Di antaranya kita berhadap dengan Allah Ta'ala Tuhan kita, Allah Ta'ala orang yang paling mulia, kita bagus-bagus berhadap lawan sidin. Karena Nabi innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu bungas banget. Allah Ta'ala itu elok benar. Yuhibbul jamal, sidin katuju dengan orang-orang yang bungas. Maksud bungas di sini bagus pakaiannya, berapi pakaiannya, muhanya bagus menghadap Allah Ta'ala. Ada yang mesti orang tuh putih, kada. Karena salah pemahaman berarti Allah akan keluar orang yang bungas lah aja. Aku pada bungas, aku hilang mutok, hidupku mancung ke dalam, gitu ya. Gigiku bajulan berarti Allah akan tujuh lah lawan aku. Ada. Maksudnya di sini bungas di sini apa? Adabnya bagus waktu menghadap Allah Ta'ala. Nah, aja pilih pakaian yang bagus. Kalau bini-bini pakai mukana yang paling baik. Menurut pian, kan usah larang. Asal nang betafas, ada najis, barasik, ya sudah, ada rungkang. 5 juta cuma rungkang dibeli. Iya kan? 5 juta tapi kelihatan. Dan ada bagus juga. Di antara pakaian yang bagus apa? Yaitu rahatan kita hendak sembahyang, hendak beribadah. Kita pakai pakaian yang harum, minyak harum, ya. Peribahasa kita tuh ibaratnya kalau bagi bini-bini tuh biasanya bila hendak ke pengantin tuh luar biasa lelah dan pulnya, pul, badannya dia make up nih lah, ya. Nah, menghadap Allah Ta'ala amun kawat lebih pada itu. Jadi boleh helah begincu, silakan. Asal jangan rahatan sunnah yang begincu. Namun rahatan sembahyang baginjo ada sah sembahyangnya. Maka takbir sudah Allahu Akbar. Oh, dia masih dia. Kalau ginjo jangan. Artinya sebelum sembahyang baca min dulu. Rapi'i. Nanti di rambut adakah kada? Sebilah dua bilah. Habis itu pulang muha ni nang asalnya pinambar rambut untuk bersihi menghadap Allah Ta'ala. Ya biar marangut lindu tuh biar bungas kurangnya tapi marangut tetap kayak warik. Iyalah. Jadi orang tuh putih mancung hidung bulu mata lantai tapi marangut. Nyaman lah dilihat nyaman. Biar orangnya hilang lotong hidung mancung padalan. Cuma bang senyum katanya. Lihat tak boleh kelihatan gigi lungkang juga. Tapi orang nyaman. Bingung orang senang orang memandang. Artinya apa? Kita menghadap Allah Ta'ala di ayat ini dulu zinatun perhiasan. Pakai pakaian yang paling bagus itu ujian. Habis itu bang wakulu wasyrabu dan makanlah dan minumlah oleh kalian. Dan makan olehmu akan makanan dan minum olehmu akan minuman. Wala tusrifu dan janganlah kamu berlebih-lebihan pada makanan tadi. Jangan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai, artinya jangan
Karena bahwasanya Allah Ta'ala bahwa tiada kasih akan orang yang berlebih-lebihan pada makan dan minum-minuman itu. Nah ini asbabulnya, ini pertama waktu banyak beberapa pertama dulu waktu di zaman jahiliyah itu orang-orang jahiliyah bila hendak tawaf, hendak sembahyang di musim haji, mereka tawafnya bertelanjang. Habis itu pula di musim haji mereka mengharamkan beberapa makanan. Itu dulu kisah kita. Jadi daging kada mau makan, ya kan? Makanan-makanan yang nyaman kada mau, nang dimakannya cuma gandum pada waktu itu. Gandumnya pun gandum yang paling uhuh. Nah, itu aja dulu. Jadi nang lainnya kada boleh dinyamakan di musim haji waktu itu. Nah, datang Rasulullah, lalu Rasulullah menegur, ujar Allah Ta'ala lewat Rasulullah, wahai anak Adam, bila hendak sembahyang, hendak tawaf, hendak beribadah, khudu zinatakum, bagusi pakaian, bagusi baju sedih. Nah, imbah makan apa, imbah tuntung sembahyang, tuntung tawaf, tuntung beribadah, wa kulu washrabu, amun lapar makan ya apa yang hendak. Washrabu dan minum ja presiden maka hendak ikan. Cuma ujar Allah Ta'ala wala tusrifu, jangan lipat batas. Makan aja terserah asal dan halal, jangan yang haram. Kenapa? Karena makanan yang halal itu innahu rasul taqwa, itu penghulu daripada takwa. Bila orang makan makanan yang halal, orang itu pasti kawa berbuat takwa. Tapi bila tak makan yang haram, jangan harap kawa menggawi ibadah. Ya kan? Karena semalam sudah dijelaskan oleh guru kita di dalam kitab ini terdahulu yang musannif pengarang kita, di antara penyebab orang itu malas dalam beribadah ialah makanan yang haram. Di antaranya tamakan yang haram, tamakan yang syubhat, ini maulah awak kita dikejar negara ibadah. Olear banget, ya kan? Asalnya mau membaca Quran, pindah ke barat membaca Quran, dipaksa juga mata kiri, ya kan? Mata kiri. Makanya terkadang kita perhatian beribadah, bila ada merasa pindah barat. Jar dulu nih pindah barat. Itu mungkin ada di dalam hati kita sesuatu atau di dalam diri kita sesuatu yang maulah awak kita di barat dalam ibadah. Bisa itu dosa, bisa itu makanan yang haram atau yang syubhat. Jadi bila terkadang padahal waktunya lapar kan dijual. Lalu habis maghrib itu Yasin sudah dibuka, cuma rahatan baca Yasin timbul mengantuk. Hanya bismillah, udah pokok. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Apa mata ada busuk. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Wajib terasih. Sadaqallahul azim. Tutup. Bukan itu sigar. Apa ada warna sigar? Dia sigar mata. Nah, ini perlu diperhatikan. Ada apa dengan diri kita? Ini lihat. Kenapa? Sebabnya lihat. Ya. Lihat. Oh mungkin waktu siang tadi aku ada penggawe dosa, siang tadi aku ada tambahkan makanan yang kada berakat, atau taputik lumbuk kawan tapi ada bebatah, kehandakan melumbuk nih kada sadar, ya kan ada aja lumbuk di pelataran aja di halaman rumah kawan di sebelah, minta kawannya kan perumahan atau kawannya pulang pemandangan, kena aja bebatah pas tapa malam. Sedikit ya kada bepadah, ya kan? Tanpa malam ya timbul barat hanya bisa. Nah ini
Mudah-mudahan kita selamat lah, mudah-mudahan kita terpelihara daripada yang demikian itu. Nang halal di sini karena makanan nang halal itu innahul halal ra'sul taqwa, itu adalah kumpalan daripada ketakwaan. Jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Innahu la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah Ta'ala kada cinta, kada menyukai orang yang lewat batas. Syahdan, seyogianya hendaklah engkau kurangi akan makan dan minum itu sekira-kira jangan sangat kenyang. Nah, ini makan itu jangan terlalu kenyang. Karena yang demikian itu dituntut oleh syara', artinya agama, dan dituntutlah dan dipuji akan dia oleh syara', karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'amalin ahabbu ila Allah min ju'i wa 'atash", yang artinya wajar Nabi kita, tiada amal yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Jadi yang paling dikatakan Allah Ta'ala orang yang banyak lapar dan banyak haus. Allah tujuh asal niatnya bujur. Artinya kenapa hendak lapar, kenapa hendak haus? Kenapa? Karena Allah Ta'ala menyuruh. Kenapa Allah menyuruh kita jangan tadi banyak makan, jangan tadi banyak minum? Karena semalam penyebab daripada hawa nafsu yang di dalam diri kita ini melunjak. Hawa nafsu yang di dalam diri kita ini kata kalau dikontrol, penyebabnya itu daripada banyak makan. Karena makanan menjadi sumber tenaga bagi nafsu, karena makanan yang kita makan itu asalnya daripada zat hewani. Ya kalau semalam zat hewani asalnya. Nah, sedangkan hewan atau binatang itu hanya diberi Allah Ta'ala sifat nafsu. Dan Allah menciptakan tiga, malaikat, manusia, dan binatang. Malaikat diberi Allah Ta'ala akal. Manusia termasuk daripada manusia, jin dan syaitan itu termasuk di situ sejenisnya, kawanannya. Cuma kita ada boleh kayak hantu, ada boleh kawan lawan jin, boleh coba model sama bentuknya. Nah, jin, manusia, syaitan, iblis itu diberi Allah Ta'ala akal dan nafsu. Sedangkan binatang ini ada nang berbadis, ada nang kada. Termasuk daripada golongan binatang tumbuh-tumbuhan itu binatang juga. Termasuk bane, termasuk binatang hewani. Sedangkan binatang diberi Allah Ta'ala cuma satu sifat dua, yaitu nafsu. Nah, binatang yang berisi nafsu ini kita jadikan makanan. Bane kita pabrik jadi beras kita masak jadi nasi, ya. Iwak di banyu kita unyuni dapat, kita siangi, kita masak, kita makan, ya. Kadang ayam disumbetin, dagingnya diambil, kintalunya diambil. Ini barataan yang kita makan ini isinya banyak nafsunya banyak. Nah, lalu kita makan, kita masukkan ke dalam diri, sedangkan di dalam diri kita sudah ada nafsu ketumbuhan nafsu. Kita tambahi lawan banyak makan tadi sama menambahin nafsu ke dalam diri. Ibarat itu orang kayak baju ini sudah dia diberi Allah setengah aja baju isinya. Dia tambahi pulang lawan baju yang lain, baju yang rigat ditambahi. Nah, asalnya bersih ditambahi baju rigat jadi rigat, malah kebanyak nang rigat pada bersih. Akhirnya sudah kebanyakan rigat hibah timbul hilang. Kata kau lagi membedakan mana nang bersih, mana nang rigat tadi. Nah, itu sama nafsu nang ada di dalam diri kita buat di nafsu binatang banyak makan. Jadi kadang makanan kan tetap makan, cuma makannya dikontrol, jangan sampai banyak makan pada
ibadah. Mun kawa diusahakan ibadah nang dibanyaki daripada makan. Kenapa? Karena ibadah itu gawian malaikat. Sedangkan malaikat hanya diberi Allah Ta'ala satu sifat, itu akal. Jadi siapa memakai gawian malaikat sama menambahi akal ke dalam dirinya. Jadi akal ibarat itu membersih. Kita banyak ibadah, dikurangi makan, akhirnya akal bertambah, otak encer. Jadi secara analogi kita sudah secara logika, bila sekolah tuh kebanyakan makan, kekanyangan sekolah menghafal. Jadi gak akan makan nang suruh menghafal nang jin sekolah untuk kalian tambahan kurangan ya lah. Nah, sekolahan nang guru-guru tuh aja bila anak murid tuh kebanyakan belanja sanggup nih kebanyakan. Orang sanggup biasanya berapa? Ya wah ini 5.000. Ya lagi angkatan lagi lah 5.000 ya sanggup. Inya sanggup 20.000. Terkadang sanggup 50.000. Hanya ya sedikit. Pintu tukarnya, cindul tukarnya, apakah nang di situ tuh tukarinya makanan habis kanyang baru suruh dia belajar ngantuk ini. Iyalah, etalah. Nah sama kita juga puasaan dah. Kebanyakan makan, kebanyakan membuat suruh tarawih guring. Disuruh tarawih guring. Kenapa? Karena kawal lagi buat awak. Kenapa? Jadi berat dan berat itu bukan awak kita, tapi nafsu yang di dalam diri. Nah oleh karena itu Allah Ta'ala ujar sidin ma min amalin ahabbu ilallah min ju'in wa atas. Tiada amal yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Alasannya bila orang banyak lapar, banyak haus, ini beribadah nyaman. Arti lapar di sini kan tentang salah dengan kelaparan besisiupan itu kan ya. Aja suruh banyak lapar dan haus berarti kita usah makan. Jadi apa? Marah siup bukan ya. Ada sampai ke itu kan ya. Maksudnya makan itu jangan sampai kakanyangan. Jadi ibaratnya sudah asakannya kan lagi. Itu maksudnya saya kira apa? Nyaman beribadah. Mudah-mudahan kalau kita mengamalkan itulah mudah-mudahan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum ilallahi atwalukum ju'an wa tafakkura wa abghadukum ilallahi kullu aqulin wa nahumin wa syurubin. Yang artinya ujar Nabi kita yang terlebih afdal di antara kamu pada Allah Ta'ala itu, artinya yang paling baik, yang paling bagus di hadapan Allah ibadahnya, yaitu orang yang banyak lapar dan banyak tafakur, banyak berpikir. Dalam melakukan apa saja dia banyak berpikir. Dan yang terlebih benci kepada Allah Ta'ala di antara kamu itu yaitu orang yang banyak makan dan banyak tidur dan banyak minumnya. Nah ini nanti kayak biar nama ulah mau saja makan kebanyakan, minum kebanyakan, guring kebanyakan. Ya kan? Menurut apa orang tuh ilmu kedokteran gitu baik kalau lah nanti kayak kumpul makan kebanyakan kada baik juga. Minum kebanyakan kada baik juga, gembung perut. Guring kebanyakan kada baik juga. Kenapa? Sakit kepala. Orang yang kebanyakan guring itu sakit kepala. Apalagi guring menuju sukadan, guring sudah. Karena kembalian guring pulang. Guring itu kemudian ya bangun guring makan, minum, akhirnya guring pulang. Makan, minum, guring pulang. Jangan Allah Ta'ala kuitan gini mau kuitan ini dapat minanku biar itu lapang maharaku apa maharaku dapat minanku menjadi amat anak ukuran tapi ini minanku jujuran barang 50 juta. Kemudian bapak makan guring, makan mie,
Besok bisa sapu ada bisa, suruh pemasak ada bisa, ya Allah. Ya, wah ini jadi coba ada beritaan, insya Allah di sini kan ada di sini insya Allah bagus beritaan. Artinya jadinya yang paling bagus ujar Allah Taala, ujar Nabi di hadapan Allah Taala orang yang katuju banyak lapar. Orang yang banyak lapar, banyak hausnya, dan artinya kada banyak gurih. Itu yang paling bagus sudah. Karena orang tak terlalu banyak makan ini apa banyak makanan. Iyalah. Orang apabila banyak makan, patuh banyak makan. Patuh dulu apa banyak kehendak. Bila kehendaknya kada luhur, dia berpikir supaya dapat. Maka bila sudah berpikir kayak apa supaya dapat, nang halal digawinya, nang haram pun digawinya. Asalnya apa? Kebanyakan makan. Asalnya tak. Artinya guru kita, guru rendah. Kenapa orang itu mau korupsi? Kenapa orang itu mau culas? Kenapa orang itu mau menipu? Sebabnya karena banyak kehendak. Kehendaknya itu di luar batas kemampuannya. Dan kenapa orang itu jadi banyak kehendak? Kenapa? Karena orang itu banyak makannya. Jadi orang kadang kita membaca-baca terjadi ada duitnya ada, hartanya ada, lalu makan pagi ke Sakamu ke Banjar, makan siang ke Kota Baru, makan malam jaga kandangan atau putar kokot. Hakun aja. Nah dipikirkan tuh cuma makan. Ada soal bertakutan tempat tak ucap di buntung orang ada yang tak ucap. Lepas kita masih corona nih, ada kalau selalu lockdown kan tertutup, PPKM itu orang tak lagi usaha, ya kan? Ada saking ketakutannya kata kau makan dia berontak. Berontaknya apa? Aku ini jangan kada mencari mati. Apa gerang jadi pengen mencari? Aku ini patuh belanja, kan ngaku aja patuh belanja, patuh makan, ngaku aja. Aku kan awal aja kada makan. Sakit kepala kalau makannya. Kalau awal mencari kan sampai kayak itu. Ya orang yang terlalu banyak makan, orang yang katujukannya katuju nyaman. Akhirnya bila sudah terkena sesuatu nang kada dikehendakinya di luar daripada kehendaknya sakit hatinya. Mudah-mudahan kita di jalan awal, mudah-mudahan kita selamat kita daripada nang kayak ini. Masalah jika ditanya orang akan dikau apa kadar makan yang dipuji oleh syarak dan apa kadar makan yang dicela oleh syarak. Artinya ujar Syekh Abdul Samad Al-Bani bila ditakoni orang amun kada boleh makan, kada boleh minum banyak, nah kayak bakaran yang baik makan dan minum memang bagus kayak bakaran. Saya kira diridhai oleh Allah Ta'ala. Saya kira kita makan dan minum kita itu kada dicela oleh Allah Ta'ala kayak bakaran. Ya sudah. Maka jawab olehmu bahwa kadar makan yang dipuji oleh syarak itu 3 derajat, artinya 3 tingkatan. 3 tingkatan. Yang pertama yaitu derajat siddiqin, yaitu yang terlebih tinggi bahwa menyampaikan mereka itu atas memakan sekadar yang menguatkan atas ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah ini orang-orang yang sudah siddiqin, ia makan sekadar awal ibadah. Ibarat lapar juga, kau aja di ibadahnya ada makan. Nah orang kayak ini ada yang bertahan sampai 3 hari, ada yang mana bertahan sampai 7 hari. Asal kau aja di ibadahnya ada makan. Ini orang yang kayak ini, kita ada awal langsung ke sini bermagasiupan. Iya, bersiupan. Orang yang kayak ini latihannya mulai awal, itu kada awal langsung drop langsung pada rumah makanan, aja aku makan dia mau aja lagi ibadah. Oh, dikir aja, mau pucat sudah, dikir aja.
asalnya nyari la ilaha illallah, la ilaha illallah, berturun nada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Soalnya hilang, ada sembunyian lagi. Saya bingung udah bilang belum sehari sudah bilang ya. Ada orang yang kayak ini, orangnya sudah terlatih. Inya makan kada karena lapar kada. Tapi kenapa? Karena inya rasa sudah uyuk sedang makan. Makan pun inya sekadar menguatakan aja. Artinya sekira menyambung napasnya aja. Bahkan orang kayak ini seperti Rasulullah sidin ada nasawat seminggu nang dimakan sidin kurma sabiji kurma tahan seminggu. Orang ini sabiji kurma tahan seminggu. Kayak caranya kurma sabiji itu dikucuk sidinnya nah. Kucuk sidin bila sudah merasa manis, terasa sekali kucuk terasa manis, boleh terangkan sampai kena sidin pulang. Kita coba akan kucuk itu azab setengah bulan datang ya. Ini Rasulullah para sahabat ada yang sampai 40 hari begitu kurma sabiji dengan 40 hari buat wali ya kan. Nah ini pokoknya sambat sidin tingkatan yang kayak ini tingkatan yang tinggi biasanya. Sudah sampai batasan tidak langsung kayak gitu lah orang awam apa macam hipok rumah sakit. Yang kedua, derajat yang kedua bahwa makan pada sehari semalam setengah mud, yakni setengah daripada 1/4 gantang fitrah. Fitrah itu segantang fitrah berapa liter? 3 liter. Sambung teh. Bagi 4 baru 1/4 liter. 1/4 dari 3 liter itu berapa? Setengah muka. Sambung kan? Dia 3 liter, 3 liter itu 4 muk boleh. 1 liter itu 4 muk boleh. 1 liter 3 kan? Muka 1 pilih 10 sama berarti 1/4 berapa? 2 muk setengah lah. Nah, sehari semalaman makan 2 muk setengah. Tapi gandum bang, itu beres. Gandum, belet itu gelepung kok takar 2 muk setengah. Tapi makan mulai besok malam sampai malam tahan. Sehari 2 muk setengah. Ibarat itu atau salitar mau masak nih. Banyak pun masak nasi itu lah. Banyak kalau 3 kali makan, tapi ini gandum diolah sidin, gelepung. Nah, gelepung itu sebanyak 2 muk setengah ke 2 muk buat dijakan gandum itu dimakan sehari semalaman di pertengahan. Artinya sagantang zakat fitrah itu dibagi 4. Yakni setengah daripada 1/4 gantang fitrah. Demikianlah yang diadatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa jamaah daripada sahabat radhiyallahu anhum, karena makanan mereka itu pada tiap-tiap 7 hari 1 gantang fitrah. Oh ya. Daripada sa'ir itu gandum nomor 2. Nah, artinya para sahabat gandum itu 1 gantang fitrah tahan 7 hari. Buat sahabat, sagantang fitrah gandum tahan 7 hari. Jadi kan 7 hari tadi diulah jadi 7 hari itu sagantang fitrah dibagi 1/4-nya. Jadi seharinya itu 2 muk apa 2? Ada sawat 2 muk lah. Ada sawat 2 muk lah. Sehari samuk lebih sedikit saja. Sehari tengah 2 muk atau samuk lah dia makan lah. Samuk sehari. Beres samuk tuh banyak kali. Tapi samuk tuh dia makan ketiga ada cukup. Ada cukup ketiga, ya kan? Cuma amun samuk tuh makan sorangan cukup baik. Cukup. Tapi sehari 2 kali. Makannya belum samuk nih, artinya jangan bertambah lagi. Pas sepiring nah, pas saya kami dulu di pondok itu diatur. Jadi sehari itu samuk bemasak tahan sampai ke malam.
Nah, jadi tahan malam ini semua tuh jatah sudah. Ya, jatah bila hendak bertambah sekali kita makan betul jangan. Jadi ya bisa kira nakannya kadang tengah hari kita makan, kadang malam kita makan, jadi sehari dua kali. Nah, kita jatah. Ini malatih di sini biasanya para sahabat pakai ini. Cuma pakai gandum, ada kita beres. Memberes ini menghantar banyak lagi lapiki. Yalah, amun hendak tangali mau makan tak sedikit karawi. Jadi ibarat kata begitu gitu, komen berani aja. Yalah, kalau banyak makan tak. Amun nambik nada banyak lah. Ya, ada ini bubur banyak banget sama Allah. Sakal pak. Artinya ya dengan sehari itu makan 2 kali sehari ya. 2 kali sehari itu macam sudah aja sudah. Yang ketiga bahwa ia makan pada sehari semalam itu 1 mud, yakni 1/4 dan 6 fitrah. Hanya 1 mud ada, jadi kurang pada 1 mud tadi kan? Kurang pada 1 mud berarti 1/4 daripada jantan fitrah. Nah ini pulang ya kayak tadi 2 kali sehari ini paling derajat ke-3, 2 kali sehari derajat ke-2 itu setengah daripada 1/4 jantan fitrah. Salah pulang. Yang kedua tadi setengah daripada 1/4 jantan fitrah, setengahnya. Yang ketiga 1 mud daripada 1/4 jantan fitrah. Jadi berarti itu setengahnya tuh ya setengah muk kayaknya. Setengah muk kayak mud itu kan ada takaran kurang takaran kurang Arab. Mud karena pada muk kalau muk itu bundang susu. Jadi dengannya setengah muk setengah beres itu setengah muk. Wah sedikit banget mendosa. Bilang supaya sehari sekali makannya lah. Dan yang makan kedua ya. Ada yang pertama tadi mun kada hilang tenaganya makan. Namun kada puyuh banget hanya makan. Jadi amun sehari itu masih tahan kada makanan, sehari semalaman tahan aja kada makanan, sampai 3 hari masih tahan kada makanan, hingga berapa hari segera sampai tenaga seorang besar kali tahan lagi hanya makan. Itu pun makannya kada beli banyak, sekadar tenaga pulih ya sudah. Kalau nya derajat kedua itu hitungannya sekali sehari makan. Dan makannya sekali sehari itu pun kadang boleh masa jumbo ya itu kan setengah mud sekali sehari setengah mud itu wah dikit banget lah sepiring sekolah pas sepiring lah sepiring nasi sepiring punya 2 setengah nah pas tak 2 pas tak seharian semalaman. Tengah hari kada makan, malam kada makan. Isuk pak itu pulang. Nah, ini derajat 6 kedua. Derajat 6 ketiga udah sini 1 mud ya 2 kali sehari makan. 1 samok utamanya lah 2 kali sehari makan. Nah, itu 6 ketiga udah sini. Nah, yang ketiga ini kurang pengulangan. Nah, awal hendak berjalan nah. Dan memakan yang lebih daripada ini yaitu keluar daripada orang yang menjalani akan jalan kepada Allah Ta'ala lagi dicela oleh syara oleh agama. Berarti amun makan 3 kali sehari itu keluar daripada jalan orang dan hendak diridhoi Allah Ta'ala. Berarti menurut di sini apa? Bila makan 3 kali sehari dicela oleh agama. 3 kali sehari makan. Ulat makan 2 kali sehari juga, cuma pang cemilannya banyak sama aja juga. Oh nasi 2 piring ini sehari 2 kali, kadang sehari sekali. Cuma pang pintul menunggu ini, lalu pintul tukar, lalu apa namanya makanan kerupuk bakso tukar, mie ayam tukar, bujure nasi sepiring aja, tapi pang bakso 2 mangkok, mie ayam 3 mangkok, pintul habis 20.000 sama aja juga.
sekali duduk di warung makan ngebudo tahan 5 rupiah. Ya kan? Sama ya. Maksud sidin di sini makan sekali sehari itu nangingku aja cemilan ada lagi. Ini cemilan tadinya nang kayak bintol, kebudo, ya kan? Nang harajan nang mungkin dingin nang kayak ini nyaman makan kebudo panas. Nang panas tuh nyaman kan? Bajunya baju hangat-hangat. Apalagi nang gorengan-gorengan nyaman banget. Cuma sorongnya guys kadang-kadang di orang hari dingin ini batang besar semakan dong guys. Iya. Nah, mudah-mudahan kita kena cuma jeblulan nantinya caranya menghendakkan kayak ini diatur. Itu ujar Siti kami di pondok dahulu dilajari oleh abah pengasuh pemangkin. Ujar Siti amun hendak juga kita mengurangi makan jangan langsung 2 kali sehari, jangan disidin. Jangan langsung sekali sehari, jangan disidin. Tapi tetap perihnya kebiasaan kita makan 3 kali sehari, tapi tetap artinya dikurangi hingga porsinya. Biasa kita makan 3 kali sehari, aja disidin 3 kali sehari dulu. Lalu sapiringnya itu ditakar. Asalnya kita sapiringnya 3 wancoh. Atau 3 kali sehari, sekali makan tuh bisa bertambah 2 piring asalnya sampai bertambah. Takarannya tetap kayaknya sepiringnya itu 3 wancoh dulu. Jadi pokoknya sekali makan 3 wancoh. Itu dahulu amalkan selama 40 hari dulu. Itu aja dulu 40 hari. Kita biasa paruh kita ini sudah 40 hari kita nih lah. Artinya membiasakan nafsu itu selama 40 hari. Makanya amaliyah itu supaya jadi itu 40 hari diamalkan. Artinya jadi itu jadi kebiasaan kita supaya kita bawa istiqomah 40 hari menjadikan. Jadi kayak makan tadi 3 kali sehari tetap 3 kali sehari tetap. Cuma takaran setiap sekali makan dikurangi. Asalnya kita makan sekali makan 2 piring, sampai jadi setengah 2 piring kan dulu. Kurangi setengah piringnya, setengah 2 piring. Ini untuk ganti kita. Kata kau langsung sekali sehari aja, kalau udah kena. Jadi setengah 2 hari, setengah 2 piring sampai 40 hari. Sudah kawa 40 hari, pikir kita mengamalkan yang kayak itu. Istiqamah tengah 2 piring, tengah 2 piring, tengah 2 piring. Kena 40 hari kedua dikurangi ulang setengah piring. Jadi piringnya 40 hari. Kena pulang sudah 40 hari sudah kita ngani, ya kan? Itu biasanya terkadang sudah 40 hari pertama, 40 hari kedua itu bisa kadang kurang dari 40 hari. Kurangi ini jadi asalnya tengah 2 piring jadi sapiring. Sapiringnya asalnya 3 wancoh. 3 wancoh nang plastik ya, 3 wancoh plastik air. Namun 3 wancoh mukseng itu sama juga. Iyalah, itu kautan kawah ini nang plastik tak. Ya. 3 wancoh. Sudah 3 wancoh, benar 3 wancoh jangan tambah, jangan lagi. Nah, latihannya. Sudah 3 wancoh, karena sudah 40 hari atau sudah asa kadang lagi nih, kurangi jadi 2 wancoh setengah. Karena belum bertahap, akhirnya 2 wancoh, imbah 2 wancoh, karena tengah 2 wancoh, akhirnya sewancoh jadi sehari. Ini aman orang tapi mah, amun langsung pemah dina, mahir makan banyak pada tahan ya, adanya tak jadi tunggal dikitan. Bila kita kadang menjaga nang kaya ini kada dibiasakan, artinya mengurangi makan kada dibiasakan, dikurangi makan, patuh banyak, patuh nyaman, patuh hendak lebih terus. Ini dampaknya kena dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kena timbul penyakit yang lain, bisa berdusta, bisa culas, bisa khianat, bisa macam-macam yang maulah agama ini kadangnya kadang-kadang. Ya tadi diantaranya bisa korupsi. Kenapa jadi korupsi? Karena inya hendak lebih. Itu penyebabnya. Padahal kalau secara
pandangan manusia, akal manusia, kita ini ibaratnya kayak bab, kayak bubuhan nambah gaji. Itu gaji ganal sudah, yalah gaji ganal. Sebulan per ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Tapi kenapa masih hendak kelebihan? Nah, secara pandangan kita pikirannya 5 juta, 10 juta cukup sebulan. Ya, 10 juta cukup sebulan. Sekadar dasar keperluan kita aja. Adanya keperluan non wajib, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bayar listrik, bayar bayar leting, ya lah. 10 juta bahkan bisa lebihan. Tapi kenapa kebanyakan orang, artinya bisa aja korupsi? Kenapa? Karena inya kada merasa cukup dan hendak kelebihan. Apa sebabnya? Inya makan patuh kencang. Itu patuh kencang. Tapi amun inya patuh seadanya, makan tujunya asal kanyang. Pokoknya asal cukup aja, tujunya cukup. 10 juta tadi, ibarat 10 juta gaji sebulan, 10 juta itu banyak lebihannya. Bahkan bagi orang yang kaya itu, ini kau berpikir akalnya jalan, menjadi lebihan ini mau pakai di dunia aja ada hasilnya. Lalu sisanya dibaginya, dikirimnya ke negeri akhirat, sisanya dipakainya dasar keperluan dunia, sisanya dipakainya untuk keperluan keluarganya, dan kan ke akhirat pakainya juga, akhirnya bermanfaat gawiannya tadi. Nah, kalau orang banyak makan, patuh nyaman lah bahasanya, patuh nyaman, hendak nyaman terus, karena orang banyak makan itu nyaman. Kenapa jadi makannya bertambah? Kenyamanan. Itulah kenyamanan. Ya. Kenapa jadi kenyamanan? Rasuk. Ya. Pas banget. Ini orang hari ini jadi dingin-dingin, jadi waktunya jangan bebenam, panas-panas, ketongannya panas di pulau penyabannya jajapan asam ya. Nyaman banget ya. Parawit di kunjungan asa itu aja. Iyalah. Asa kayak apakah punya keingatan bahari di pondok, untuk dilampau dia tadi di perumahan senyaman aja. Jadi nasinya pulang, nasinya nang kunus nang halus, nang kali nyaman dah. Itu pulang nyamannya kenyamanan. Akhirnya kan ingat lagi tambah habis serang-sorangan kan. Ya kan? Patuh nyaman, akhirnya kena sakit. Sakitnya di mana? Orang kebanyakan makan tuh pasti kena ujung-ujungnya sakit juga. Mana sakitnya? Parut kekanyangan. Jalan. Bila kekanyangan, parut sudah berpikir macam-macam. Nah, dia duduk tinggal nyaman. Nah, macam-macam tuh belingsar. Wah, ya, sekali nyaman parut aja kekanyangan. Ya. Kadang situ aja, kalau sudah kekanyangan, sudah nang gabung, kalau duduk kali nyaman, nang dalam parut pulang berurukan. Sakit kalah. Ini hendak nyaman aja, sakit jangan terima. Ya nang bagurunong ku bamame. Woi gondok-gondoknya aku pang aja. Nah, timbul ada karuan. Situ sudah kali nyamannya. Orang patuh nyaman. Nah, kadang hendak sakit ya tadi macam-macam. Dan gitu ya. Artinya bagaimana tapi menurut Tuhan insya Allah sedikit bisa banyak makan. Paling gencang-gencang. Kenapa jadi kalau kamu gencang? Kenapa nanti gencangan? Iya nah, ini catok piringnya lawan. Ini artinya seadanya aja. Cuma biasanya nang gencangnya nak anu, jadi gencang makan. Cuma gencang makan jangan sampai berpecahan piring. Kamu berpecahan piring banyak makan. Ini kita mendengarkan Tuhan insya Allah kan Pak Tuhan Pak insya Allah kan juga insya Allah kan juga karena itu biasanya kita sudah umur tuh 40 ke atas pemakanku kurang iyalah kurang kadetnya adanya kurang berkeharajan ya lah ini ternyata dulu biar kita sudah umur 50 tuh banyak kalau makan lagi kacang ada lagi makanya bila orang Tuhan ini tetap boleh dia memang tulang orang datang haji pun boleh pernah bila hilang itu
kuliah iya gitu. Maaf lah ada yang menyinggung ada menyinggung cuma biasanya kan apa jadi kuliah aja adanya pengadahan hendak kayak cuma nih apa alihnya orang haji datang umroh itu non disuruh itu apa kacang Arab apa dia kacang Arab hilang beda bingka kada suah disuruh bingka ada yang berlapis kada suah ini langsung kacang Arab apa dia kacang Arab maka orang Tuhan ini tidak melihat kacang Arab asal minder asal banyak banget ya hendak kulit kada sopan yalah hendak kada dimakan ulang macam-macam jadi diambil mbak diambil beli kakak diambil beli kakak nah tapi diambil ingin sini tidak pulang beli putar beli kakak kata lah hanya desa sudah ya jadi maja aja ya Allah ikan mentuha oleh tahu tujuan tinggi tahu tujuan jadi mentuha kena dosa pun jorong dan sudah dalam kepala 3 belah 4 5 6 nih desa sudah berbulan dan ini bulan pemakan ada kalau daging nabi dan ya daging ada wani makan daging sapi ada wani makan dapat lama ada desa kadang makan daging sapi kalau belum makan daging sapi kepikir kepala ya tinggi darah udah tinggi darahnya pengalih diurunakan sangkutnya artinya nah amun itu diurus kemaikan sampai ke Tuhan pas karena nangke itu nangali mulai anom jadi sudah diatur pemakannya diatur kawanya mengatur nang makan lu seadanya kena katuha pas keadaan nang kayak itu punya ada lagi sakit hati itu maksudnya agama tuh maksudnya itu hanya tentu Tuhan bisa tapi kawal ya lah minum terlalu manis ada kawan nah ini sakit dia apalah nah terlalu manis nah anu minum terlalu manis bukan ya ada kawan jadi diatur mulai awal agama mengatur supaya apa supaya kehidupan kita ini nyaman beribadah nyaman ya lah mudahan kita kawal mudah. Nah kemudian al-fasl tsani fi syarahil kalam yaitu fasal yang kedua pada menerangkan tentang gemar kepada membanyakan perkataan. Ini termasuk kami juga penyakit hati. Artinya orang yang banyak patir itu termasuk orang tuh berisi penyakit hati. Maksudnya kita di sini banyak patir itu banyak patir yang kada karuan. Maksudnya enak insyaallah kita sambung pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sininya yang dapat ulun bacaan, ulun sampaikan salah dan khilaf, ulun meminta maaf, minta halal, minta ridha lawan yang berkenaan. Dan ulun artinya yang pas kita ziarah tadi ulun minta halal, minta ridha lawan yang berkenaan. Kalau artinya ada kurang lebihnya tak banyak kurang pada lebihnya ini halal minta ridha lawan yang berkenaan. Dalam ziarah tadi mudahan kita waktu ziarah itu mendapat keberkahan berkenaan. Mudah-mudahan pulang kita mengambil barakah, balik membawa barakah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada wallahu a'lam bishawab. Gitu aja. Minta halal, minta ridha, lawan yang berkenaan. Mudah-mudahan apa yang bacakan tadi sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri seorang, dan mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di sini dengan niatan untuk ilmu agama dan menjalin tali silaturahmi. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, ibu bapak kita, guru kita, keluarga kita, jalan tetangga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, dan mudah-mudahan kita dilimpahkan rezeki yang halal penuh berkah, dan mudah-mudahan kita barakan mati beriman masuk syurga bi ghairi hisab, dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya nanti ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina